Apa itu kesetaraan gender? Apakah benar perempuan dan laki-laki setara di mata masyarakat? Atau justru terpinggirkan dari berbagai aspek kehidupan seperti pendidikan, kesehatan, ekonomi, dan lainnya? Untuk memahami hal itu, kita akan melihatnya dari lensa teori-teori gender. Bukan untuk menyalahkan, tapi untuk memahami lalu memperbaikinya. Mari kita bahas. Feminisme lahir dari kesadaran bahwa perempuan selama ini diperlakukan tidak adil, dianggap lemah, dijauhkan dari masyarakat, bahkan di ruang publik. Tubuhnya pun tak sepenuhnya menjadi miliknya. Feminisme lahir untuk menuntut hak atas pendidikan, ekonomi, politik, dan otonomi diri. Ada berbagai macam perspektif dalam teori gender. Yang pertama, ada feminisme liberal, yang berarti kesetaraan lewat sistem. Feminisme liberal percaya bahwa kesetaraan perempuan dapat tercapai apabila diberikan akses yang sama. Pada awal abad ke-18, tokoh-tokoh seperti Mary Wollstonecraft dan John Stuart Mill menekankan pentingnya pendidikan dan kebebasan ekonomi bagi perempuan. Di abad 20, feminisme liberal memperjuangkan partisipasi perempuan di politik, pekerjaan, dan pendidikan. Tujuannya, perempuan menjadi manusia utuh, bukan bayangan laki-laki. Berikutnya, feminisme radikal, yakni menggugat patriarki. Feminisme radikal ini melihat patriarki sebagai akar dari permasalahan atau semua penindasan terhadap perempuan. Bagi mereka, bukan hanya sistem hukum, tapi budaya, agama, bahkan keluarga ikut berkontribusi dalam melanggengkan ketimpangan. Mereka ingin perubahan total, bukan sekedar tambal sulam. Mereka menolak pemerkosaan, pornografi, hingga perang gender tradisional yang mengekang. Teori gender yang ketiga, ada feminisme Marxis atau sosialis yang berfokus pada ketimpangan karena kelas. Artinya, feminisme Marxis percaya ketimpangan gender tidak bisa dilepas dari ketimpangan ekonomi. Selama perempuan masih bergantung secara ekonomi, mereka tetap teropresi. Engels, Eleanor Marx, hingga Clara Zetkin menyoroti bagaimana kapitalisme memperalat perempuan sebagai tenaga kerja murah baik di rumah maupun di industri. Solusinya, hapus kepemilikan pribadi, sosialisasikan pekerjaan rumah, dan beri penghargaan setara atas kerja perempuan. Begitulah pandangan dari Marxisme terkait teori gender ini. Berikutnya, yang terakhir ada feminisme eksistensialisme atau perempuan bukan yang lain. Artinya apa? Simone de Beauvoir mengatakan, "One is not born, but rather becomes a woman." Artinya, jadi perempuan itu bukan sekedar biologis, tapi proses sosial yang dibentuk budaya.
Menurut feminisme eksistensialis, perempuan sering jadi layan, objek yang didefinisikan oleh laki-laki. Mereka kehilangan kebebasan untuk jadi dirinya sendiri. Mereka harus sadar, bangkit, dan memilih jalan hidup yang otentik. Karena kebebasan bukanlah hadiah, melainkan perjuangan. Dari keempat teori gender itu, memberikan kita alat untuk memahami dunia yang timpang dan cara untuk mengubahnya. Feminisme bukan tentang laki-laki versus perempuan, tapi tentang dunia yang adil untuk semua. Karena sejatinya, kesetaraan bukan ancaman, tapi harapan. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.